Oke, saya akan share dulu. Hmm, Sudah terlihatkah slide-nya? Sudah, Pak. Apa? Sudah ya. Coba ya kalau saya pakai presenter view, saya coba pakai presenter view. Oh, kenapa begini? Oh, mungkin gini coba ya. Kalau seperti ini gimana nih? Nah, di sini gimana? Sekarang terlihatnya aman? Saya tuh nyari apa? Nyari presenter view ya, jadi supaya saya bisa ngelihat eh, supaya saya bisa ngelihat next slide-nya begitu. Cuman kok saya cari-cari kok nggak ada di sini ya? Atau di more kali ya? Oh, nggak ada ya? Bisa. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Oke, terlihat ya? Sudah terlihat ya? Aman ya? Iya, Pak, Ya terlihat, Pak. Pak, Oke, baik ya. Selamat siang semuanya. Kita akan teruskan ya materi kita ya gelombang dalam geofisika begitu. Sekarang kita akan masuk ke materi utamanya begitu ya, yaitu gelombang mulai dari gelombang satu dimensi begitu kan. Itu pun kita spesifik dengan gelombang transversal gitu ya. Di di pertemuan pertama hari Senin kemarin kita sudah lihat begitu ya gelombang transversal itu adalah gelombang yang gerak partikelnya bagaimana tegak lurus terhadap arah penjalaran gelombang seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat formulasi dari fenomena gelombang transversal satu dimensi ya. Jadi masih sangat simple seperti itu. Dan yang harus diingat begitu ya bahwa materi ini tuh rasanya bukan pertama kali ya yang diperoleh begitu ya oleh peserta semua di sini kan. Ya, tentu sudah mendapatkan tentang gelombang satu dimensi atau gelombang tali ya, lebih spesifiknya begitu di kuliah fisika ya. Masih ingat materi tentang gelombang satu dimensi di fisika, gelombang tali? ya Pak. Masih ingat ya? Oke, jadi karena ini bukan pertama kali begitu ya. Anda semua mendapatkan materi ini, jadi ini lebih ke arah refreshing lah begitu kan, mengingat kembali begitu apa yang dulu sudah dipelajari begitu. Nah, sekarang di kuliah pertama kemarin saya mencoba meyakinkan bahwa pengetahuan kita tentang gelombang begitu ya. Jadi tentang pengetahuan kita tentang fisika gelombang lah katakan seperti itu sangat sangat penting ya ketika nanti diterapkan di dalam metode-metode geofisika seperti itu gitu ya. Ini di kuliah pertama saya belum masuk ke materi utama tetapi lebih ingin meyakinkan ya Anda semua bahwa kuliah ini penting ya. Jadi walaupun ini isinya adalah eh,
teori tentang gelombang begitu ya, tapi sudah saya terangkan begitu apa nanti kegunaannya ini ya. Harapannya ini akan lebih memotivasi seperti itu. Baik ya, kita akan membahas tentang gelombang tali. Tentunya kita mulai dari hal yang paling simpel ya. Nih perhatikan gambar apa? Eh, Gambar garis ini begitu ya. Jadi garis yang saya gambar ini eh, asumsikan ini sebagai tali begitu ya. Jadi ini adalah eh, katakanlah tali begitu ya. Ini mungkin panjangnya bisa ke sana tahingga begitu ya, seperti itu. Oke, ini tahingga ke sini tahingga begitu ya, seperti itu. Dan kita tempatkan ini di suatu koordinat ya, kita sebut sebagai koordinat X misalnya kan. Ya, ini adalah koordinat X seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi gambar apa? Gambar yang garis ini adalah gambar eh, tali seperti itu. Nah, ini seperti biasa ya ketika kita belajar fisika tentang sesuatu, maka untuk mempermudah atau untuk mempersederhana permasalahan begitu ya, kita umumnya menggunakan asumsi begitu ya, supaya formulasinya relatif lebih mudah untuk eh, dikaji seperti itu. Nah, ini asumsi yang digunakan seperti itu. Oke, coba perhatikan ya. Nomor pertama adalah rapat massa tali itu konstan. Artinya talinya homogen dan dia bersifat elastik. Nah, di sini ada parameter yang namanya rapat massa. Masih ingat apa itu rapat massa? Rapat massa. Atau ada juga yang menyebutnya massa jenis begitu. Ya, rapat massa atau massa jenis. Sudah pernah dengar? Wahyu, Dita, Johannes, dan yang lainnya? Ya, Pak. Sama. Ya, apa tuh massa jenis tuh? Massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Bisa Ya, dibagi dengan tiga. good ya. Jadi massa dibagi dengan volume seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya menimbang batu begitu ya, misalnya 2 kilogram begitu kan, ya, misal batunya adalah 2 kilogram, ya, kemudian volumenya taruhlah misalnya eh, 10 gitu ya, meter kubik begitu kan, seperti itu, maka rapat massanya adalah 0,2 kilogram per meter kubik begitu ya. Ini massa jenis atau rapat massa atau bahasa Inggrisnya density begitu ya, atau density ya, kerapatan seperti itu. Oke ya, jadi kita asumsikan bahwa rapat massa ini konstan. Apa artinya konstan gitu kan? Pertama ya tentu harganya sama gitu ya. Harganya sama dimanapun begitu di waktu kapanpun, jadi tidak ada perubahan rapat massa seperti itu. Dan talinya juga homogen ya, jadi tidak bayangkan kalau misalnya ada tali kan bisa saja dia ada rongga begitu kan di semenjang tali itu. Nah, kalau ada rongga berarti dia tidak homogen ya. Bisa dibayangkan kan kalau misalnya ini tali kita perbesar begitu ya. Kemudian ada rongga di sini begitu dia berongga talinya begitu ya, maka dia tidak homogen karena di beberapa tempat tidak sama dengan di tempat yang lain seperti itu. Oke? Ya. Dan dia bersifat elastik. Coba ada yang masih ingat? Ada yang masih tahu apa itu elastik? Coba definisi elastik apa? Saya sengaja ya dibuat seperti ini supaya ada interaksi begitu ya. Ada yang masih ingat elastik apa artinya? Benda yang elastik begitu. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami jaya, Pak. Oke, jadi benda akan kembali ke bentuk semula begitu. Jika apa kondisinya tadi? Setelah mengalami gaya, Pak. Kayak ditarik, ditekan, atau direnggangkan gitu kan, Pak. Oke ya, jadi benda betul ya tadi Edmi ya.
Jadi benda elastik itu adalah kalau dia dikasih gaya begitu kan, ya, maka dia akan berubah bentuknya. Istilahnya terdeformasi ya. Seperti itu. Misalnya apa ya? Misalnya eh, karet lah gitu kan. Kalau kita tekan maka kan akan berubah tuh si karetnya kan seperti itu. Nah, kalau misalnya tekanannya kita hilangkan dari benda itu, maka benda itu akan kembali ke bentuk awal seperti itu. Ya, itu definisi elastik ya. Jadi adanya perubahan apa? Misalnya bendanya seperti ini nih, gitu ya. Bendanya seperti ini, kemudian kita kasih gaya nih ya dari arah sini seperti itu. Maka karena dikasih gaya, dia akan merespon kan? Ya, bendanya misalnya jadi seperti apa? Jadi mengecil seperti ini kan? Ya, jadi lebih kecil karena ditekan kan. Bayangkan karet tuh ditekan begitu ya. Jadi dari awalnya yang merah, sekarang berarti jadi yang biru seperti itu. Ya, dia jadi lebih pendek ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau gaya-gayanya dihilangkan, gitu, kalau ini kita hilangkan lagi gayanya, kita lepas lagi, maka benda tadi akan kembali ke bentuk semula secara sempurna seperti itu. Ya, jadi ada apa? Ada kata sambungnya yaitu jika gayanya dihilangkan, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah benda elastik. Kalau dia tidak kembali ke bentuk semula, itu bukan benda elastik ya, seperti itu. Oke, misalnya setelah hilang gaya tetapi bentuknya tidak kembali semula nih. Dia misalnya jadi begini gitu kan. Ya, jadi begini gitu kan. Setelah gayanya dihilangkan. Nah, ini tidak elastik ya. Ini bukan elastik seperti itu. Oke, ya. Nah, ini penting begitu karena kebanyakan nanti di pembahasan di geofisika begitu ya, eh, terkait terutama dengan mekanik ya, terutama dengan pembahasan seismik seperti itu, maka kita selalu mengasumsikan ya, kebanyakan kita mengasumsikan bahwa benda itu bersifat elastik ya, baik batuan secara apa mikroskopik ataupun bumi secara keseluruhannya begitu ya. Kita selalu mengasumsikan benda itu elastik seperti itu. Nah, kenapa ini diperlukan? Begitu, ini diperlukan karena eh, nanti formulasi yang akan kita turunkan relatif lebih simple seperti itu. Ya, walaupun mungkin tadi yang homogen pun gitu, mungkin tadi agak jarang ya realnya di lapangan seperti itu, begitu kan? Yang elastik pun demikian, tetapi untuk menurunkan formulasi kita memerlukan asumsi ini seperti itu. Oke, kemudian kita lihat yang kedua, begitu ya. Ini tegangan yang diakibatkan oleh regangan tali, dia cukup besar sehingga pengaruh gravitasi dapat diabaikan ya. Jadi nomor dua ini lebih ke kita mengabaikan adanya gravitasi ya. Karena kalau adanya gravitasi lagi-lagi formulasi akan jadi lebih rumit seperti itu ya. Jadi kita menggunakan asumsi ini untuk mensimplifikasi formulasi yang akan kita turunkan seperti itu. Oke, kemudian nomor tiga, partikel pada tali bergerak secara vertikal, ya, ya karena apa? Karena dia adalah gelombang transversal begitu, jadi nanti arah gelombangnya itu secara horizontal, tetapi gerak gerak partikelnya dia secara vertikal, seperti itu ya. Oke, dan kemiringan pada setiap titik tali dipertahankan kecil, artinya nanti sudut dari eh, kemiringan tali ini kita asumsikan kecil seperti itu. Nah, ini asumsi ini diperlukan ya. Jadi asumsi ini diperlukan untuk menurunkan formulasi gelombang satu dimensi atau gelombang tali yang supaya lebih simpel. Oke, nah ini misalnya pada suatu kondisi tertentu ya, pada suatu T0 katakanlah seperti itu. Nah, pada suatu waktu yang lain, begitu sekarang talinya di seperti ini, begitu ya. Jadi talinya seperti ini. Jadi ada eh, perubahan misalnya dari posisi ini begitu ya, jadi ke atas gitu kan pada suatu saat T tertentu begitu kan ya, di X ke Y gitu kan, kemudian pada X ke J gitu kan, dia jadi ada di sini gitu ya, si partikel tali yang ada di sini jadi di sini, partikel yang ada di sini jadi di sini seperti itu ya, pada suatu T tertentu ya. Demikian juga di tempat-tempat lain gitu ya, dia jadi ada pergeseran atau terdeviasi atau ada
perubahan ketinggian seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah kondisi tali ya pada pada saat T tertentu begitu ya, yang saya gambarkan sebagai garis biru yang melengkung ini seperti itu. Nah, kita sekarang akan menganalisis kondisi apa kondisi fisik seperti ini, seperti itu, gitu ya. Nah, yang khas di apa baik di matematik atau di fisika atau di secara keseluruhan ada di dunia sains begitu ya. Begitu. Maka untuk melihat keseluruhan sistem, kita tinjau dulu komponen kecil atau segmen kecil dari tali ini, ya. Jadi untuk mempelajari keseluruhan apa perilaku dari keseluruhan tali begitu, maka kita pelajari dulu komponen yang kecil ini, gitu kan? Ya, seperti itu. Komponen yang kecil walaupun ini kelihatan masih besar begitu ya, tapi ya tentu kalau kalau yang betulan kecilnya ya agak sulit begitu ya menggambarkannya, nggak akan terlihat seperti itu. Tapi bayangkan ini adalah yang merah ini adalah segmen atau bagian dari tali itu. Oke. Nah, mungkin untuk yang kritis begitu ya, mungkin akan bertanya juga, Pak, kan katanya nomor 3 itu bahwa partikel pada tali bergerak secara vertikal sehingga depresi dan kemiringan pada setiap tali itu kecil ya, dipandang kecil. Nah, ini kan kemiringannya besar ya, relatif besar seperti itu. Maka jawabannya lagi-lagi ini adalah untuk mengemphasize, untuk membuat apa namanya gambarnya menjadi clear sehingga mudah dianalisis begitu ya. Oke. Jadi pahami itu ya. Jadi kita akan menganalisis segmen dari tali itu. Segmen ini. Nah, tentu saja kalau kita lihat begitu ya, segmen ini saya akan hapus dulu yang lainnya supaya lebih terlihat jelas. Mungkin saya hapus dulu ini ya. Nah, tentu saja segmen tali ini ya, jadi segmen tali yang ini karena dia ada di koordinat begitu ya, jadi kita bisa mengkaitannya dengan koordinat. Misalnya ujung yang di sebelah kiri gitu ya. Ujung yang di sebelah kiri misalnya ini adalah XI gitu ya. Misalnya di sini adalah XI atau X lah katakan seperti itu gitu kan. Atau misalnya X1 boleh ya. Ini misalnya X2 begitu. Nah, kalau misalnya jarak antara X1 dan X2 itu adalah delta X begitu ya, seperti itu, maka X2 tentunya apa? X1 ditambah dengan delta X. Ya, bisa dipahami ya, misalnya X1-nya kita berapa? Misalnya X1-nya ada 5 begitu kan. Delta X-nya adalah misalnya duh, maaf ini ya saya agak batuk di sini. Misalnya delta X adalah 0,2 begitu, maka X2-nya sama dengan 5 ditambah 0,2 ya, yaitu 5,2 ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya X1-nya adalah X1-nya X seperti itu, ya maka X2-nya adalah X ditambah dengan delta X gitu ya. Seperti itu. Oke, ya. Jadi kita akan menganalisis segmen kecil yang ditandai oleh segmen warna merah. Oke. Nah, sekarang gambar tali tadi ya, gambar yang segmen yang merah ini kita yang gambar merah ini ya, kita pindahkan ke gambar ke halaman ini ya. Jadi yang ini ya, yang ini itu adalah gambar yang merah tadi ya. Jadi ini adalah eh, apa bagian tali yang warna merah tadi begitu ya. Sekarang kita melihat eh, gaya-gaya yang bekerja pada benda ini seperti itu ya. Oke. Coba supaya saya dapat masukan sejauh ini bisa diikuti, Iya, Pak Usman. bisa ya? Oke, jadi jangan gini, jangan ragu-ragu kalau misalnya tidak paham begitu ya, kalau tidak mengerti apa yang sedang saya bahas, tolong angkat tangan begitu ya. Minta diulang lagi seperti itu ya, karena saya juga perlu masukan ya dari Anda semua begitu kalau misalnya
tidak paham begitu, maka saya akan coba ulang lagi seperti itu. Oke, jadi ini adalah gambar yang segmen merah tadi seperti itu. Nah, tentunya kalau misalnya massa tali itu adalah M ya, jadi keseluruhan tali sepanjang tadi adalah M ya, maka segmen tali ini itu besarnya DM ya, karena ini segmen tali ya. Jadi apa namanya? Massanya tentunya DM seperti itu. Yang ini ya, ini DM. Nah, tadi kita lihat bahwa massa adalah perkalian antara rapat massa dan volume ya, tadi yang saya jelaskan di awal. Tetapi karena ini bendanya satu dimensi seperti itu, maka sekarang kita definisikan bahwa DM ini atau segmen massa ini sama dengan rho. Rho itu adalah rapat massa atau density dikalikan dengan delta X seperti itu ya, di mana delta X itu adalah panjang tali tersebut. Seperti itu ya. Oke. Ya, ini adalah delta M. Nah, sekarang bayangkan kalau tali ini mungkin lebih lebih apa lebih mudah dibayangkan seperti senar gitar lah gitu ya. Bagi kalian yang yang suka main gitar begitu ya. Seperti itu ya. Bayangkan ini adalah senar gitar. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita sedang memetik senar gitar, gitu, maka yang kita rasakan di ujung di ujung jari kita itu seperti ada tarikan, gitu kan? Jadi kalau kita ya tidak harus senar gitar saja, gitu bisa apapun talinya kalau kita bentangkan, kalau kita tarik seperti itu, maka kita merasakan adanya sensasi bahwa tali itu seperti menarik kita, seperti itu, begitu ya. Nah, itu karena ada yang disebut sebagai pegangan ya atau tegangan seperti itu begitu ya yang bekerja di ujung-ujung di bagian ujung dari segmen tali tersebut. Sebagai contoh misalnya di posisi X ya, tadi kita tempatkan yang kiri ini di posisi X, yang kanan ini di posisi X plus delta X begitu ya, maka kita gambarkan bahwa tarikan yang kita rasakan tadi begitu itu kita gambarkan sebagai regangan T1. Oke, di mana tegangan T1 dia membentuk sudut terhadap garis horizontal sebesar θ 1 seperti itu. Ya, demikian juga dengan di ujung yang satunya lagi di posisi X plus delta X seperti itu ya. Jadi di posisi X plus delta X kita juga akan merasakan tarikan oleh tali tersebut begitu ya ke arah ke arah luar seperti itu. Ya, ini kita namakan T2 ya. Jadi yang ujung kiri disebut sebagai T1 di posisi X gitu ya. Di posisi X plus delta X kita sebut sebagai T2. Di mana T2 itu membentuk sudut θ 2 terhadap garis horizontal. Oke, ya. Nah, mudah-mudahan skema ini bisa dipahami karena ini penting ya memahami skema itu sebelum nanti kita masuk ke formulasinya seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang karena tali tersebut ada di dalam koordinat begitu ya, koordinat X seperti itu. Nah, maka sekarang θ1, T1, ya, θ2, T2, maka dia juga merupakan fungsi dari posisi dan waktunya seperti itu. Ya, sebagai contoh misalnya ini ya. Maka θ1, apa itu θ1? Adalah sudut yang dibentuk oleh tension atau regangan tali ke arah T1 ini dengan horizontal seperti itu begitu ya. Maka θ1 dia merupakan fungsi atau ya dari X dan T. Demikian juga dengan θ2 di sini. θ2 merupakan fungsi dari apa? Fungsi θ sebagai fungsi dari posisi X plus delta X dan T seperti itu. Ini apa coba artinya ya? Ini yang perlu dipahami di sini. Bahwa θ1 dan θ2 itu akan berubah sudutnya begitu kan? Ya, kalau kita bergeser posisinya seperti itu. Ya, jadi apa istilah dari θ1 adalah fungsi dari X dan T, artinya θ1 berubah baik secara posisi maupun secara time atau waktu. Ada X dan ada T di sini. Ya, demikian juga dengan θ2 bahwa θ2 dia akan berubah ya
tergantung dari posisi X plus delta X-nya dan juga time-nya. Seperti itu. Nah, kenapa theta 1 disebut di X, sementara theta 2 adalah X plus delta X? Itu adalah posisinya di mana? Karena theta 1 ya apa, ada di posisi ujung sebelah kiri ya, dengan koordinat X, sementara theta 2 itu ada di ujung kanan, di mana posisinya adalah X plus delta X tadi. Oke, jadi theta dia berubah terhadap spasial dan time, atau terhadap posisi dan juga waktu. Nah, kalau begitu tidak hanya theta 1, tetapi regangannya pun atau tegangannya pun gitu ya, dia akan berubah ya. Jadi theta 1 pun dia akan fungsi dari X dan T. Demikian juga dengan theta 2-nya. Theta 2-nya adalah fungsi dari X plus delta X dan T juga seperti itu. Oke, ya. Lagi-lagi ya, kalau misalnya belum ada yang paham, tolong angkat tangan begitu ya, seperti itu. Nah, sementara kita sebut U, apa itu U? U itu adalah jarak yang dibentuk oleh pergerakan eh, partikelnya ya. Sebagai contoh, misalnya tadi yang saya gambarkan ya, tadi yang saya gambarkan, misalnya ini posisi timbangnya di sini, begitu ya. Ini posisi timbang, yaitu U sama dengan 0, begitu. Pada suatu saat, begitu ya, dia talinya akan seperti ini, begitu ya. Maka U pun dia akan misalnya di titik X, U-nya jadi di sini, begitu ya. UX, U yang di sini, misalnya XI, ini XJ, begitu ya. Ini UXJ, seperti itu. Ya, jadi U adalah ketinggian dari partikel tali tersebut yang berubah secara posisi dan secara time dan secara waktunya seperti itu. Ya, ini yang apa dimaksud dengan U sama dengan UX, T seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan sejauh ini bisa dipahami ya tiga gambar atau diagram dari gambar segmen tali ini seperti itu ya, karena ini sangat penting ya, sangat fundamental nanti sebelum kita memasuki rumus-rumusnya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau gambarnya seperti ini gitu ya. Saya akan ke black screen dulu ya. Coba kita perhatikan di sini ya. Ini adalah segmen talinya, atau katakanlah ini segmen talinya tadi ya. Seperti itu. Kemudian di sini tadi ada posisi X dan delta X begitu. Ini X plus delta X ya. Kemudian di sini ada eh, theta 2 begitu ya, yang membentuk sudut theta 2 T2 yang membentuk sudut theta 2. Di sini adalah T1 yang membentuk sudut theta 1 seperti itu. Nah, karena tegangan dia sifatnya vektor begitu ya. Jadi theta 1 dan theta 2 itu vektor seperti itu, maka dia bisa punya komponen, baik komponen X ya, komponen horizontal begitu ya, dan komponen vertikal. Jadi kalau kita proyeksikan gitu ya, maka ini ke sini ya, komponen theta 2x-nya begitu. Sementara yang kalau kita proyeksikan ke sebelahnya seperti itu, ini theta 2y lah ya, seperti itu. Oke, demikian juga dengan theta 1 ya. Ini adalah proyek 1 ke T1X, ini adalah T2X seperti itu. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk cos dan sin begitu ya, maka T2X ini apa nih? T2X ini. Atau mau T1X boleh, mau T1X dulu ya, boleh. Ini satu ya. T1X apa nih? Sorry, kok T1X? T1Y ini ya, kalau salah. Ya.
Ini yang T1X. Ada yang tahu T1X sama dengan T1 dikalikan dengan cos theta 1. Ya, demikian juga dengan T1Y ya. Artinya dia T1 apa nih? Kalau T1 yang Y-nya apa nih? T1 Sin, Pak. sin ya. Oke. Ya, sin theta 1. Demikian juga dengan ini ya. Kalau gini apa nih? T2X-nya apa nih? T2 cos theta 2 Terus kan? kita satu Mm-mm. Nah, ini apa nih? Yang ini nih. Yang T2Y apa nih? Kita tulis ke sini ya. T2 sin tersebut ya. T2 sin theta 2 gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita runutnya supaya supaya clear. Jadi T1X sama dengan T1 cos theta 1 T2 T1 Y sama dengan T1 sin theta 1 T2 X sama dengan T2 cos 2 T2 Y sama dengan T2 sin theta 2. Oke ya, seperti ini. Nah, tadi masih ingat bahwa T1 itu apa? T1 sama dengan T X ya, koma T seperti itu. T2 sama dengan T X plus delta XT ya. Theta 1 tadi adalah theta XT. Theta 2 itu adalah theta X plus delta X, koma T ya. Di slide yang tadi seperti itu. Nah, artinya bahwa kalau ini kita apa kita ganti ke sini begitu ya. Kita ganti ke sini ya, maka kita masukkan theta satunya adalah TXT gitu ya. Seperti itu yang untuk ganti ini. Cos theta satunya cos dari theta apa tadi? Theta 1 theta X, T ya. Seperti itu. Ya, demikian juga dengan TY-nya ya. Ini T X, T sin theta theta X, T seperti itu. Ya. Dan demikian juga untuk yang T2X dan T2Y seperti itu. Jadi kita mengganti kalau T1 kita gantikan dengan pernyataan ini begitu ya. Seperti itu. Yang cos theta 1 kita bisa gantikan dengan ini. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang tadi disebutkan bahwa apa namanya? Si partikelnya itu hanya bergerak secara vertikal, ya. Tidak ada gerakan horizontal. Nah, di antara empat ini, ya, coba saya ingin tanya ya, di antara empat ini, T1X, T1Y, T2X, T2Y, mana yang bergerak secara horizontal? Tentunya adalah yang T1X dan T2Y, seperti itu. Sorry, T2X ya, T1X dan T2X, karena dia bergerak secara pada sumbu sumbu X. Nah, tadi dikatakan bahwa partikel tali itu dia hanya bergerak secara vertikal, dia tidak ada pergerakan horizontal. Artinya tidak ada gaya pada arah horizontal ya. Tidak ada resultan gaya pada arah X seperti itu.
Ya, artinya T1X harus sama dengan T2X seperti itu. Ya, oke, sekarang kita tulis di sini ya, gaya-gaya pada arah horizontal ya. eh, ya, jadi ingat ya, ini tidak lain adalah ya, ini tidak lain adalah T2 begitu ya. Ini adalah Theta 2 kan. Ini adalah T1, ini adalah Theta 1 ya. Dan karena tidak ada apa, tidak ada eh, partikel kita tidak izinkan untuk bergerak secara horizontal, maka resultan gayanya nol. Artinya bagian ini harus sama dengan gitu ya. Jadi ini tadi yang bagian ini harus sama dengan bagian ini seperti itu ya. Jadi ini itu adalah yang ini adalah bagian yang ini, sementara ini adalah bagian yang ini harus sama dengan ya supaya ketika diresultatkan dia jadi nol seperti itu ya. Nah, karena sama dengan maka kita nyatakan bahwa eh, T2 cos theta 2 dan T1 cos theta 1 nilainya adalah tau seperti itu kan, atau suatu simbol tertentu lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikutin seperti itu ya. Dan ingat kalau misalnya belum paham, tolong jangan ini ya, harus mau bertanya begitu kan, atau mau menyampaikan bahwa oh Pak saya masih bingung seperti itu. Ya, karena nanti ini penting ya, ini adalah fondasi dari apa rumus-rumus di sebelumnya. Oke, satu hapus dulu. Ya, jadi saya berharap ini bisa dipahami seperti itu. Nah, ini untuk gaya-gaya yang berarah pada sumbu X ya, atau searah dengan sumbu X seperti itu. Nah, sementara gaya-gaya pada arah vertikal maka adalah maka resultannya begitu dia tidak nol seperti itu kan ya. Jadi yang apa yang pada sumbu vertikal itu ada tadi T2 sin theta 2 gitu kan. Tidak lain adalah ini ya. Ini adalah T2 sin theta 2 tetapi T2 sama eh, T2 sama theta 2-nya diganti menjadi ini gitu ya. Menjadi representasi ini. Oke. Dan ini dikurangi dengan T1 ini dikalikan dengan sin theta 1 seperti itu. Ya. Nah, ini adalah gaya-gaya atau resultan gaya pada arah sumbu vertikal. Dan dia tidak nol ya. Kenapa tidak nol? Karena kalau nol ya si apa talinya nggak akan bergerak kemana-mana, begitu kan? Ya, kalau dia nol ya artinya tidak akan ada fenomena gelombang seperti itu. Sementara kita ingin menganalisis bagaimana kalau tali ini terjadi fenomena gelombang ya, sehingga di sini ada resultan gaya seperti itu. Ya, semoga mudah-mudahan bisa dipahami sejauh ini seperti itu. Nah, kemudian kita tahu hubungan antara sin, tangen, dan cos seperti itu ya. Nah, ini mulai eh, kompleks ya seperti tapi ya kan sudah belajar trigonometri begitu ya. Ini adalah sin theta itu sama dengan tangen dikali dengan cos ya. Sin adalah tangen dikalikan dengan cos. Nah, untuk apa kita mengapa menggunakan hubungan ini untuk mengganti sin yang ada di sini ya, sin ada di sini dengan perkalian tangen dan cos seperti itu ya. Jadi ini tangen theta 2 dikalikan dengan cos theta 2. Demikian juga dengan yang ini. Ini tangen theta 1 dikalikan dengan sin theta 1 seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kita keluarkan apa kita keluarkan atau kalau kita uraikan ya seperti itu kita keluarkan tangan atau ini kan
T2 dikalikan dengan cos 2 itu sama dengan, ingat di sini ya, ingat tuh yang horizontal. T2 cos theta 2 sama dengan T1 cos theta 1. Dan itu sama dengan tau ya. Jadi kita bisa mengeluarkan taunya di sini gitu kan. Ya, bisa keluar taunya. Kemudian yang tersisa itu adalah tangen theta 2 dikurangi dengan tangen theta 1. Seperti itu. Ya, tangen theta 2 dikurangi tangen theta 1. Nah, ada yang masih ingat ya kalau misalnya apa? Ya, ini memang apa? Saya karena ingin yakin bahwa Anda semua paham gitu ya, seperti itu, saya mencoba untuk memberikan ilustrasi seperti ini. Ya, taruhlah ini X, ini Y gitu kan. Kemudian kita punya persamaan garis seperti itu. Ya, di mana garis ini membentuk sudut theta seperti itu ya. Oke, ini ada segitiga ya. Di sini misalnya panjangnya delta X begitu. Ini panjangnya delta Y seperti itu. Nah ya, ini delta X, ini delta Y. Maka tangan theta itu apa nih? Tangan theta. Tangan theta adalah perbandingan antara delta Y, ya Wahyu, dibagi delta X ya. Seperti itu. Sepakat? Ya, Pak. Sepakat ya. Dan itu tidak lain menggambarkan kemiringan gitu ya. Itu menggambarkan kemiringan tali ini. Seperti itu ya. Jadi theta theta tadi dia menggambarkan kemiringan seperti itu. Nah, kalau kemiringan berarti theta itu tidak lain adalah tangan theta itu adalah gradien gitu ya. Jadi ini akan sama dengan gradien. Oke. Nah, kita tahu bahwa gradien gitu ya, itu tidak lain adalah turunan ya. Jadi ingat bahwa gradien itu adalah turunan ya, bentuk turunan ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi tangen theta itu bisa dinyatakan dalam bentuk delta X delta Y begitu. Nah, kalau delta X-nya kecil ya, kalau delta X-nya sangat kecil seperti itu, maka begitu ya. Saya tulis di sini aja. Nah. Saya hapus dulu. Ya, kalau delta X-nya kecil, maka delta Y, delta X untuk delta X sangat kecil, ya kita menggunakan pakai limit ya, di sini ya. Jadi kalau delta X-nya menuju 0, maka delta Y dibagi delta X di lain adalah turunan ya. Kalau kasus ini dy dx seperti itu. Atau kalau apa dalam bentuk parsialnya ya, do y do x seperti itu. Ya, bisa dipahami kenapa makanya di sini begitu tangan ya, tangan di sini, tangan yang di sini ya itu menjadi do u do x ya, tangan theta di sini menjadi do u do x juga seperti itu. Ya, tetapi kalau yang di sini do u do x-nya adalah dia fungsi dari x plus delta x karena dia di posisi kedua seperti itu, sementara yang di sini adalah hanya fungsi dari x seperti itu. Oke ya, ini adalah bentuk turunan ya. Nah, gaya-gaya pada arah vertikal ini yang menyebabkan setiap bagian partikel tali tadi dia bisa berosilasi sehingga membentuk fenomena penjalaran gelombang seperti itu. Ya, jadi bukan karena adanya gaya horizontal, tetapi gaya vertikal yang menyebabkan tali tadi membentuk suatu fenomena gelombang ya. Karena si partikel itu hanya naik turun begitu kan. Tapi dari posisi satu ke posisi lain dia berbeda polanya, jadi secara keseluruhan gitu untuk suatu fenomena gelombang.
Oke ya, nah sekarang kita tuliskan hasil yang terakhir tadi seperti itu. Ya, jadi ini tidak lain adalah ya bentuk lain dari eh, gaya pada arah vertikal ya, atau lebih tepatnya resultan gaya ya, resultan gaya pada arah vertikal. Nah, sekarang kalau kita mau menganalisis gerak, maka kita menggunakan hukum Newton ya. Hukum Newton keberapa? Hukum gerak itu ke kedua ya. F sama dengan M dikali A ya. Jadi kalau kita mau menganalisis suatu eh, apa eh, pergerakan atau dinamika dari dari eh, fenomena mekanik lah gitu ya, gelombang mekanik ya, kita menggunakan hukum Newton seperti itu. Nah, menggunakan hukum Newton 2 maka F ya atau resultan gaya sama dengan ini M tadi ingat ya, di di awal atau delta M lah katakan seperti itu ya, dikalikan dengan percepatan. Kita tahu bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dari besaran U di sini kan ya, karena U itu adalah jarak begitu ya, atau jarak partikel dari terhadap posisi timbangnya, maka ini percepatan dinyatakan oleh persamaan seperti ini. Ya. Nah, kalau begitu kita tinggal masukkan saja sekarang kan, ini F-nya kan udah ada nih, ini F-nya ini nih, ini F nih. Ini F ya, yang itu ini kita ganti ke sini. Oke. Kalau kita gantikan gimana nih ya? Kalau kita masukkan berarti tau gitu kan dikalikan dengan do U do X dari X plus delta X koma T ya, yang ini dikurangi dengan do U do X dari X koma T ya, tutup. Di sini ada rho delta X do kuadrat U do T kuadrat seperti itu. Ya, jadi F yang ini itu adalah F yang ini ya tidak lain adalah F yang ini kan seperti itu. Oke, nah untuk mempermudah ini kita kita balikan juga boleh ya. Misal kita do U do T-nya kita ganti di sini di sebelah kiri ya. Maka do U do T kuadrat gitu ya sama dengan di sini ada tau dibagi rho kita tempatkan di sini ya. Tau dibagi rho boleh mau ditempatkan di sini. Tau dibagi rho ya, karena rho ini kita pindah ke sini. Kemudian dikalikan dengan do U do X untuk X plus delta X koma T min do U do X X koma T seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ini delta X-nya ya, dibagi dengan delta X seperti itu. Ya, jadi kalau ini kita kita tempatkan maka kita akan punya formulasi seperti ini ya. Oke. Ya, tau dan rho-nya kita simpan di sini, atau mau kalau mau di sini ya tinggal rho dibagi dengan tau ya. Kalau mau ditempatkan di sebelah sini ini rho dibagi dengan tau. Kalau mau ditempatkan di sini adalah tau dibagi dengan rho seperti itu. Oke. Ya. Nah, saya akan saya akan hapus semua, tetapi saya akan tuliskan yang lebih yang sudah saya siapkan pakai Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadi setelah dipindahkan arah ruasnya begitu kan, jadinya seperti ini. Tapi di sini rho dan T-nya masih di masing-masing suku ya, seperti itu. Tapi kalau mau dibagikan juga boleh ya, mau di rho di sini ya. Ini jadi rho, ini nggak ada rho-nya, boleh seperti itu ya. Oke, seperti itu boleh.
Nah, sekarang begitu kan, siapa yang masih eh, pernah mendengar yang namanya deret Taylor? Coba. Ada yang pernah mendengar deret Taylor di kuliah TPB Matematik atau deret McLaurin misalnya? Pernah dengar nggak nama istilah ini nih? Dua istilah deret ini udah udah pernah belajar deret kan? Wahyu, Dita, Edmi yang terlihat di layar nama-nama itu. Pernah belajar deret? Iya, Bang. Oke ya, ya oke ya, apa? Mudah-mudahan pernah, tetapi mungkin lupa gitu. Pernah Pak, mungkin, tapi saya lupa detailnya, misalnya kan seperti itu ya. Nggak apa-apa, yang penting pernah dengar begitu ya, deret Taylor atau deret McLaurin ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini kita aplikasikan deret Taylor ke dalam persamaan ini gitu kan, maka ya, oke, di sini delta X menuju 0, maka UX bisa diuraikan menggunakan uraian Taylor atau tadi saya sebut sebagai deret Taylor gitu ya. Kita bisa menggunakan uraian Taylor. Nah, saya tidak akan menjelaskan ya uraian Taylor seperti apa. Silahkan tadi Wahyu bilang bahwa pernah mendengar itu, begitu kan? Coba dibaca lagi, diingat lagi ya, apa itu uraian Taylor atau deret Taylor seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan menggunakan uraian Taylor, maka ya, persamaan di atas ini bisa kita reduksi, kita bisa simplifikasi begitu ya menjadi persamaan ini. Ya, saya tidak akan menjelaskan lebih detail begitu kan, tetapi hmm, ya ini sebagai latihan saja gitu, ini saya akan gunakan penurunan dari sini ke sini ya, dari apa, saya mungkin hapus dulu. Jadi apa, dari bentuk ini menjadi bentuk ini ya, akan saya jadikan latihan ya. Jadi silahkan Anda semua cari di literatur begitu kan, bagaimana dari persamaan yang nomor ini gitu ya, yang ini menjadi bentuk yang paling ini, yang menjadi bentuk yang seperti ini, begitu ya. Oke, ini sebagai latihan, ya. Coba dicari begitu, bisa menggunakan AI begitu kan, atau membaca buku begitu ya. Silahkan dicari kok bisa begitu dari persamaan yang seperti ini bisa menjadi persamaan seperti itu. Paham ya? Ini adalah latihan. Jadi masing-masing Anda semua harus mencoba mencari tahu begitu kan bagaimana kok bisa seperti ini ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan ya. Di pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan. Jadi ada latihan yang sifatnya dikumpulkan, artinya harus dikumpulkan, ada latihan sifatnya tidak harus dikumpulkan seperti itu. Nah, yang ini ya, ini tidak harus dikumpulkan, tetapi kalian harus mencoba mencari ini ya. Nanti ada beberapa tugas sama yang harus dikumpulkan. Kalau yang ini silakan bentuknya latihan ya. Tapi akan saya tanyakan nanti di pertemuan selanjutnya ya, siapa yang sudah mengerjakan ini. Oke ya. Nah, jadi kita perhatikan ke bentuk ini. Dan ini penting begitu ya. Ini adalah inti dari pembahasan sekarang ini ya. Jadi do kuadrat U ya, do kuadrat U do T kuadrat sama dengan tau dibagi dengan rho do kuadrat U do X kuadrat. Ini yang disebut sebagai persamaan gelombang ya. Karena kita sedang meninjau benda satu dimensi, jadi benda yang hanya punya dimensi panjang gitu, seperti itu gitu ya. Maka persamaan ini lebih tepatnya disebut sebagai persamaan gelombang satu dimensi atau 1D seperti itu. Ya.
Jadi kalau misalnya kapanpun kalian melihat misalnya ada fenomena gelombang kali begitu ya, atau gelombang satu dimensi lainnya seperti itu secara matematik dinyatakan oleh persamaan ini, ya. Nah, bagaimana cara mengingatnya gitu kan? Jadi persamaan gelombang ya adalah persamaan yang menghubungkan turunan kedua temporal, artinya temporal terhadap dihubungkan dengan turunan kedua secara spasial atau terhadap X, terhadap ruang seperti itu. Ya, jadi kapanpun misalnya kan melihat suatu persamaan di mana melibatkan hubungan antara do kuadrat u do t kuadrat, do kuadrat u do x kuadrat, dia pasti menggambarkan suatu fenomena fisika yang berbentuk gelombang seperti itu. Ya, jadi penurunan rumus tadi itu akhirnya atau akhir dari cerita persamaan tadi adalah persamaan ini yang disebut sebagai persamaan gelombang satu dimensi. Ya, seperti itu. Nah, bisa juga ditulis seperti ini, C kuadrat ya, yang tadinya kan, coba perhatikan ini ya, awalnya kan ini ada tau dibagi dengan rho ya, ada tau dibagi dengan rho yang bagian ini, begitu, kita bisa ganti tau dibagi dengan rho menjadi C kuadrat. Ya, ini jadi C kuadrat. Artinya, C kuadrat sama dengan tau dibagi dengan rho ya, dan dia nilainya harus positif ya. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira C ini apa ya? C ini berkaitan dengan apa nih C ini nih? Ada yang sudah tahu? Atau tahu dibagi dengan rho ini apa nih? Dimensi apa dia nih? Atau parameter fisika apa terkait dengan gelombang? Ingat ya, waktu di pertemuan pertama kemarin, parameter gelombang itu ada apa saja? Ada periode, ada frekuensi, apa lagi? Periode, frekuensi, ayo, udah lupa? Ada amplitudo, ada apa lagi? Ada velocity, ya. Apa itu velocity? Kecepatan gelombang. Nah, bagus ya, Sergio. Karena C ini, ya, C yang kita lihat ini, nanti dia punya makna itu adalah velocity. Artinya kecepatan rambat dari gelombang. Dinyatakan oleh C seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bisa melihat dari dimensinya begitu ya. Kalau C adalah tau dibagi dengan rho, tau adalah gaya tadi kan, ya. Jadi ini gaya, rho itu adalah density, maka C-nya adalah force dibagi dengan density atau gaya dibagi dengan rapat massa dipangkatkan setengah ya, diakarkan seperti itu. Nah, ini kalau kita teruskan, maka kita akan punya dimensi L T min 1 atau sama dengan meter per second gitu kan satuannya. Satuan meter per second itu adalah satuan untuk kecepatan. Jadi C di sini itu punya makna kecepatan rambat gelombang. Seperti itu. Ya. Jadi apa fenomena gelombang tali tadi begitu ya. Itu dinyatakan oleh persamaan seperti ini. Gitu ya. Mungkin supaya lebih eh, supaya lebih eksplisit lah gitu ya. Mungkin saya akan jadi kalau misalnya eh, ada tali begitu ya yang sedang membuat fenomena gelombang begitu ya seperti itu, maka secara matematik dia dinyatakan oleh do kuad di mana ini adalah u ya. U itu adalah panjang naik turunnya dari tali tadi begitu ya. Ini do kuadrat u do t kuadrat sama dengan C kuadrat, do kuadrat U, do X kuadrat, begitu ya, seperti itu. Di mana U tadi ini, sementara C itu adalah kecepatan rambat gelombangnya, seperti itu. Oke, ya, ini adalah persamaan gelombang satu dimensi, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya,
Coba kalau misalnya kita sekarang latihan ya, ini kita latihan sekarang di sini supaya apa? Supaya tidak hanya mendengarkan ya, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Kalau hanya mendengarkan ya bisa ngantuk ya, bisa sambil tiduran, bisa sambil apa begitu ya. Eh, tapi sekarang supaya apa? Supaya ada aktivitas gitu ya. Coba sekarang kita eh, ada latihan sedikit gitu ya. Sebuah tali ya, dia mempunyai ya. Sebuah tali mempunyai rapat massa atau tadi density atau rho ya, linear sebesar 3,09 kali 10 pangkat min 4 kilogram per meter. Oke. Nah, nomor A ya. Jika tali tersebut dipetik, maka akan menghasilkan gelombang satu dimensi ya. Bayangkan talinya apa namanya, kalau mau senar gitar boleh lah gitu kan. Kalau dipetik gitu kan, kan si senar gitar tadi kita akan bergetar kan, di mana ada fenomena gelombang tali di situ. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan rambat gelombang tali tersebut jika regangan pada tali sebesar 56,4 Newton. Coba dihitung. Jadi kalau kita lihat nomor nomor A ini yang diketahui apa aja nih yang diketahui ini. Tadi rapat massa apa nih rapat massa? Simbolnya apa tadi? Rho ya. Rho sama dengan 3,09 dikali 10 pangkat min 4 kilogram per meter. Tadi ada regangan pada tali ini apa? Regangan pada tali apa tadi simbolnya? 56,4 tadi apa? Apa? Sergio? Tadi simbol yang kita gunakan adalah tau ya, ya kan? Tau sama dengan 56,4 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ada rho, kita ada tau seperti itu, maka pertanyaan adalah berapa besarnya kecepatan? Tadi gimana rumusnya? C sama dengan akar dari tau dibagi dengan rho kan? Oke, coba dihitung berapa nih ya. Supaya ada aktivitas ya. Kalau ingat kalau mendengarkan bisa ngantuk apalagi sore-sore begini begitu. 400 berapa? 27 koma koma berapa tadi? 23 meter per second gitu ya. Oke, dari Sergio ya ini ya. Coba yang lain coba, yang lain ada sama nggak nilainya? Siapa tahu hitungannya berbeda ya, karena kalau misalnya di apa di ujian pun begitu ya, eh, kadang rumusnya sampai rumusnya sama begitu, tapi ketika dihitung cukup bervariasi seperti itu. Iya, Pak, sama, Pak. Sama ya? Oke, Sama good. Pak. Oke, good. Kalau sama ya, jadi nomor nomor satu semuanya oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor dua, begitu ya. Nah, sekarang rapat massanya itu 20 kali lipat, ya. Rapat massanya 20 kali lipat. Kemudian menghasilkan gelombang dengan kecepatan yang sama. Jadi C-nya sama, rapat massanya menjadi 20 kali lipat. Sekarang pertanyaannya berapa regangan yang dibutuhkan pada tali tersebut?
Nah, ini kebalikannya tadi ya. Kalau tadi ditanyakan kecepatannya, nah sekarang ditanyakan berapa regangannya ya, berapa taunya begitu supaya kalau misalnya apa rapat masanya menjadi 20 kali lipat ya. Jadi ini tinggal dikalikan saja 20 begitu ya. Oke. Nah, kemudian eh, frekuensinya apa kecepatannya sama tapi ya. Tapi kecepatannya sama. Coba berapa nih? Tahu yang butuhkan ya. Tadi berarti kalau begitu tahu sama dengan apa nih? Tahu sama dengan ter- 1100 1128 Newton, Pak. 128 Newton. Dari siapa tadi? Dita ya? Iya, Pak. Dita. Yang lain saya tunggu supaya siapa tahu ada yang beda. Sama semuanya atau ada perbedaan? Masa Dita aja? Sama Pak. Sama ya? Sama, Pak. Pastikan Sama sama Pak. ya, pastikan sama. Oke, good ya. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu. Nah, artinya begini ya kan, kalau kita lihat begitu ya, eh, kecepatan itu akan tergantung dari seberapa besarnya tegangan ya yang bekerja pada tali dan dibagi dengan rapat massanya seperti itu. Ya. Nah, ini apa korelasinya dengan ilmu kita lah? Pak kan kita tidak belajar tali kan gitu kan? Apa kalau kalian kritis begitu? Pak, kan geofisika tidak belajar tali. Geofisika kan belajarnya batuan atau bumi seperti itu. Nah, hal yang sama pun berlaku seperti itu gitu ya. Bahwa kecepatan gelombang seismik misalnya kan yang menjalar di batuan ya di salah satu jenis batuan begitu, maka dia akan tergantung dari rapat massa batuannya. Loh, ini kok saya kenapa angkat tangan di sini? Nah, ini gimana lagi? Ya, oke, tapi nggak mungkin ada yang ke pencet tadi. Ini saya tanda tangan di sini. Ya, apa angkat tangan? Kenapa? Hmm, ya nggak tahu ya. Ya, oke ya. Jadi kalau kita lihat begitu ya, misalnya apa ada gelombang seismik ya yang kita bahas di pertemuan pertama, baik untuk keperluan apa eksplorasi minyak dan gas misalnya kan atau geothermal atau apapun lah seperti itu begitu ya. Maka sama bahwa kecepatan gelombang seismik itu bergantung dari seberapa apa tekanan yang terjadi pada benda itu dan juga seberapa besarnya densitasnya atau rapat massanya begitu ya. Sama seperti cuman ya tentu dan tadi kita mengaplikasikan rumus ini tidak ke tali tetapi tidak nanti ke tapi kita gunakan ke batuan seperti itu. Oke, mohon tolong diingat itu ya. Tolong diingat bahwa kecepatan gelombang seismik yang menjalar di suatu jenis batuan akan tergantung dari rapat massanya. Kita tahu misalnya kan satu jenis batuan dengan batuan lain, dia mempunyai rapat massa yang berbeda-beda ya. Seperti itu.
Coba ada yang masih ingat nggak waktu belajar di geologi, misalnya batuan, contoh batuannya apa coba yang masih ingat? Misalnya lempung begitu kan dengan batuan gabbro misalkan atau dengan batuan granit begitu kan, dia mempunyai rapat massa kan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi dalam hal ini rapat massa itu menunjukkan jenis jenis batuannya seperti itu. Oke, ya. Jadi walaupun ini kita belajar menurunkan rumusnya berasal dari tali karena paling mudah begitu kan, karena relatively mudah begitu ya seperti itu. Tapi tentu aplikasinya itu tidak atau bisa digunakan di problem apapun lah gitu kan, termasuk kayak kalau di geofisika ya penjararan gelombang seismik seperti itu. Nah, oke, sekarang kita kembali ya ke persamaan ini. Ini persamaan yang sudah kita peroleh begitu ya. Oke, kita sudah turunkan bersama persamaan gelombang ini. Jadi sekali lagi tolong diingat kalau misalnya dia harus menghafal apa itu gelombang apa itu persamaan gelombang seismik. Persamaan gelombang seismik itu adalah persamaan yang menghubungkan turunan kedua temporal ya atau terhadap waktu dengan turunan kedua secara spasial atau terhadap jarak seperti itu. Nah, coba kalau melihat persamaan gelombang ini, begitu ya, oke, ini pernah dilihat di apa? Pernah Anda semua pernah lihat persamaan ini di kuliah apa nih? Di kuliah matematika tentang apa nih? Tentang turunan parsial kan ya? Ini kan bentuk turunan parsial ya, Iya, Pak. betul? Iya kan? Nah, dan kalau bentuk persamaan ini disebut sebagai bentuk persamaan diferensial parsial yang homogen, ya. Kalau di persamaan parsial itu ada dikenal dengan istilah orde. Ini orde berapa kalau begitu? Ini adalah persamaan diferensial ya. Oke, kalau saya tulis di sini, ini adalah secara matematis begitu ya. Persamaan gelombang tidak lain itu adalah persamaan diferensial parsial, turunan parsial begitu kan? Orde berapa di sini? Ordenya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada dua, Pak. Orde 2 good. Nah, bagus ya, seperti itu. Dan dia disebut dan lebih lebih spesifik lagi dia disebut sebagai homogen, begitu kan? Ya, kalau misalnya ada yang homogen, tentu ada yang tidak homogen, gitu ya. Nah, persamaan diferensial yang lain, begitu ya, sama ini juga orde 2 ya. Persamaan diferensial parsial orde 2, diferensial parsial orde 2 begitu ya. Tapi disebut sebagai tak homogen. Coba diperhatikan. Yang membedakan apa nih antara homogen tidak homogen dilihat dari persamaan ini? Yang membedakannya adalah yang homogen di sini tidak ada apa-apa ya sama dengan nol, tetapi yang tak homogen ini ada tambahan ininya ya. Oke, ada tambahan f sebagai fungsi x, T. Apa dikenalnya ini ya? Ini disebut sebagai dengan kalau bahasa Inggrisnya source term gitu ya. Source term ya atau kalau kita terjemahkan tersebut sebagai komponen sumber gitu ya seperti ini ya, dan dua-duanya ya baik persamaan homogen dan persamaan tak homogen di di ilmu geofisika atau di studi geofisika itu digunakan seperti itu begitu ya. Kapan misalnya kalau kita hanya mau melihat fenomena gelombangnya saja, maka kita cukup menggunakan yang homogen ya. Jadi kita tidak melibatkan sumber bagaimana gelombang itu dibentuk seperti itu. Tetapi kalau kita melibatkan komponen sumber, maka kita menggunakan persamaan yang tak homogen seperti itu ya. Oke, ya. Nah, ini supaya
misalnya sekarang jadi punya alasan sekarang kenapa kok kita sebagai apa di prodi geofisika masih tetap belajar misalnya matematik tentang persamaan diferensial gitu kan ya karena persamaan diferensial itu adalah tidak lain pernyataan dari persamaan apa salah satunya ya persamaan gelombang itu dinyatakan oleh persamaan diferensial orde 2 seperti itu. Jadi saling mengkait tuh belajar matematikanya ada kaitannya dengan fisika, begitu kan? Fisikanya ada kaitannya dengan geofisika seperti itu ya. Jadi selalu ada kaitan, makanya di kurikulum teknik geofisika dimanapun ya, termasuk di Unpati, di ITB, begitu kan? Ya, yang namanya kuliah matematik, begitu ya, matematika ditambah dengan fisika, begitu kan? Ditambah dengan geologi gitu kan ya dan juga geofisikanya sendiri begitu itu menjadikan komponen-komponen penting di kurikulum seperti itu gitu ya tidak mungkin kita belajar geofisika tanpa kita belajar geologi tanpa kita belajar fisika tanpa kita belajar matematika seperti itu ya. Eh, karena ya geofisika itu merupakan apa ya kombinasi lah gitu kan ya atau dari berbagai macam ilmu-ilmu dasar seperti itu ya. Oke. Adalah apa persamaan diferensial orde 2 gitu kan maka untuk menyelesaikan persamaan ini ya karena apa ini tipikal ya atau sudah biasa di dunia sains atau di dunia apa di dunia engineering ya seperti itu kalau kita sudah punya persamaan ya kalau kita sudah punya suatu bentuk persamaan maka selanjutnya kita selalu ingin tahu apa solusinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah tahu persamaan, maka kita ingin tahu sekarang solusinya bagaimana seperti itu, gitu ya. Nah, karena ini melibatkan turunan parsial orde 2, yaitu do kuadrat u do t kuadrat, maka untuk mengetahui u dari sini dia memerlukan dua syarat awal atau dalam bahasa Inggrisnya ya siapa tahu nanti ada yang menggunakan referensi bahasa Inggris begitu ya. Initial condition ya. Nah, demikian juga karena tadi persamaan gelombang itu melibatkan turunan kedua spasial seperti itu, maka untuk mendapatkan U ya, dia juga memerlukan dua syarat batas. Kalau syarat awal disebut sebagai initial condition, maka syarat batas dikenal dengan boundary condition seperti itu. Ya, nah sebagai contoh misalnya ya kan, sebagai contoh kita misalnya ada tali seperti ini ya, ada tali tapi kita ikatkan gitu ya, tali tapi ujung-ujungnya kita ikatkan di setiap ujung ini ya, di misalnya ini posisi sama dengan nol seperti posisi timbang lah seperti itu ya, oke ya, kemudian pada pada apa pada saat T awal ini kita apa kita bentuk bentuk gelombangnya seperti ini begitu ya misalnya ini adalah fx begitu ya seperti itu kemudian dia juga punya turunannya ya turunan dari apa fx-nya gx misalnya seperti ini ya nah yang jelas kalau misalnya talinya apa talinya diikat ya diikat di ujung-ujungnya maka syarat batasnya sudah pasti bahwa di ujung-ujung dia tidak akan bergerak. Jadi dia selalu nol gitu kan. Ya, jadi U pada X sama dengan nol, dia selalu nol ya. Sementara ini misalnya panjangnya L gitu ya. Misalnya ini panjangnya L, maka U pada X sama dengan L juga panjangnya nol. Seperti itu ya. Nah, ini secara matematis begitu kan? Ya, secara matematis maka bisa dinyatakan seperti ini. Tadi yang saya sampaikan ya, ini adalah syarat batas nih.
Ini syarat batas di ujung sebelah sini. Ini syarat batas di ujung sebelah sini. Loh, kenapa nol Pak? Gitu di X sama dengan nol dan di X sama dengan L. Ya, karena kan ujungnya diikatkan di situ kan. Jadi dia tidak akan apa yang tengahnya bisa dia bergerak seperti itu, tapi ujung-ujung kan di apa dijepit lah gitu kan. Dia tidak bisa bergerak sehingga dia nol ya, seperti itu. Nah, sementara untuk syarat awalnya bisa dinyatakan secara general, misalnya U pada saat T sama dengan nol dia Fx, sementara turunan atau velocity-nya gitu kan, pada saat T sama nol dia sama dengan Gx seperti itu. Ya, ini apa namanya, ini cara mencari solusinya seperti itu. Dan ini sudah dipelajari mungkin di apa namanya, di matematika berapa? Matematika satu, matematika 2 nih, Wahyu nih. Atau yang lainnya masih ingat nggak ini belajar seperti ini di kuliah matematika berapa nih? Matematika 2, Pak. Matematika 2 ya, seperti itu. Oke, good ya. Nah, jadi sekarang kita tahu, oh ternyata belajar matematika itu ada kaitannya loh gitu kan dengan belajar di geofisika. Baik ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan solusi ya? Solusi itu tidak lain adalah fungsi U terhadap X dan T. Ini solusinya. Ya. Jadi kita tahu, ya kita ingin tahu berapa besarnya U di posisi X manapun di pada waktu kapanpun seperti itu. Gitu ya. Itu yang disebut dengan solusi. Jadi yang dimaksud dengan solusi dari persamaan gelombang begitu, kita ingin tahu bagaimana variasi dari U. Tadi ingatnya U itu adalah ketinggian dari partikel ya terhadap posisi timbangnya. Seperti ini misalnya kan. Misalnya pada kondisi awal seperti ini ya U itu ya ini ya. U itu ini seperti itu ya. Kemudian misalnya pada waktu yang lain misalnya kan dia malah kebalikannya seperti itu gitu kan. Ya, ya U itu adalah ini ya untuk waktu yang berbeda seperti ini. Atau yang lainnya lagi begitu kan misalnya kita ya misalnya gimana gitu kan. Nah, misalnya beginilah, seperti ini ya. Jadi kita ingin tahu U nih. Jadi kenapa? Karena setelah kita tahu, maka kita bisa 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 apa? Bisa menggambarkan gelombangnya gitu kan. Setelah kita tahu fungsi U seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah U yang seperti apa, begitu kan? Atau persamaan yang seperti apa yang memenuhi persamaan gelombang ini? Ya. Jadi fungsi U yang seperti apa yang memenuhi persamaan gelombang ini? Ya. Nah, secara general, maka apapun fungsinya, ya, kalau saya bilang apapun, maka ya betul-betul apapun, begitu ya, seperti itu. Jadi, apapun fungsinya, selama dia melibatkan argumen X min CT, seperti itu. Ya, pasti dia solusi dari persamaan ini. Ya, dengan tentu C-nya adalah tadi apa, punya punya arti atau punya makna sebagai kecepatan. Ya, jadi fungsi apapun begitu ya yang argumennya X min CT ya maka dia fungsi dari ini. Sebagai contoh misalnya kita kita turunkan atau kita buktikan ya. Nah, supaya mempermudah yang X min CT-nya kita misalkan sebagai S seperti itu. Ya. Jadi S sama dengan X min CT seperti itu. Oke ya. Nah, kalau ini kita turunkan do U do T sama dengan min C do F do X. Coba perhatikan di sini ya. Ada yang kesulitan memahami ini kenapa turunan U terhadap T jadi seperti ini. Kira-kira menggunakan prinsip apa? Turunan turunan berantai ya. Jadi ini menggunakan turunan berantai seperti itu ya. Turunan keduanya. Coba ada yang kira-kira ada yang kesulitan dengan paham kenapa seperti ini?
Ya, misalnya saya tanya ya supaya supaya ada interaksi begitu ya. Oke, supaya ada interaksi, misalnya saya tanya Sergio deh ya. Sergio, bisa paham Sergio kenapa seperti ini? Kalau U-nya ini ya, kalau U-nya merupakan fungsi dari ini begitu ya. Seperti itu, di mana X min CT adalah S, seperti itu ya. Kalau ini kita turunkan do U dot T begitu ya. Jadi do U dot T itu lain adalah do dari F X min CT begitu ya. Di di apa diturunkan terhadap do T seperti itu. Atau bisa juga ini do F do S do T seperti itu ya. Oke, jadi kata kuncinya itu menggunakan turunan berantai ya. Sudah belajar turunan berantai atau masih udah ya? Turunan berantai. Oke ya. Ini baru turunan pertama, tetapi kan kita memerlukan turunan kedua ya. Karena di sini ada do kuadrat u do t kuadrat, kita memerlukan turunan kedua. Nah, turunan keduanya adalah do kuadrat u do t kuadrat sama dengan c kuadrat do kuadrat f do s kuadrat. Silakan ya, bisa di apa bisa dicek begitu. Nah, eh, sekarang kita juga perlu do kuadrat U, do X kuadrat. Ya, kita turunkan pertama dulu ya. Kita turunkan sekali U terhadap X atau do U, do X sama dengan do F, do S ya. Tidak ada di sini karena di depan X tidak ada koefisien gitu ya. Dia apa? Satu begitu ya. Maka dia hanya do F, do S. Demikian juga begitu ya. Kalau kita turunkan sekali lagi do kuadrat U do X kuadrat ya jadi turunan kedua maka dia menjadi do kuadrat F do S kuadrat seperti itu gitu ya. Nah kemudian ini sama ini bisa kita substitusikan ke sini ya ini ganti oleh ini ya ini satu kita masukkan ke sini kemudian yang dua ini kita ganti dengan ini seperti itu sehingga kita punya pernyataan seperti ini ya sama seperti yang kita peroleh sebelumnya seperti itu. Oke, nah ini ada do kuadrat F do S kuadrat yang ini ya, ini juga sama ya. Ini ada do kuadrat F do S kuadrat, ini ada do kuadrat F do S kuadrat juga, maka bisa dihilangkan kan? Bisa kita coret seperti itu, sehingga C kuadrat sama dengan tau dibagi dengan rho, ya, dan ini persis sama seperti yang sudah kita peroleh. Oke? Ya, jadi eh, bisa seperti itu. Ya, atau C sama dengan ya kalau ini kita erase ini supaya lebih clear gitu ya. Nah, ini pembuktian apa? Pembuktian kecepatan gelombang tetapi lebih elegan lah gitu ya, lebih lebih matematis begitu ya. Seperti itu. Oke? Nah, mungkin ada yang bertanya begitu kan? Atau kalau kalau saya tanya kira-kira U sama dengan F ya, X min CT, kira-kira dia menggambarkan apa ya? Minus ini kira menggambar apa di sini nih? Ya, untuk melihat apakah ada yang sudah tahu atau masih ingat kembali ya di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Dia menggambarkan apa? Minus di sini ya. Sebagai contoh misalnya ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Kan tadi saya bilang kan fungsi apapun ya, maka kalau fungsi apapun dia harus bekerja apapun yang kita pilih seperti itu fungsinya. Sebagai contoh misalnya fungsi seperti ini segitiga nih ya. Kalau misalnya seperti ya, kita sebut ini sebagai f X min CT begitu ya. Fungsinya segitiga ini.
Nah, kira-kira kan ini persamaan gelombang kan? Nah, kira-kira gimana nih fenomena gelombang yang terbentuk dari persamaan ini? Nah, nanti ini akan tergantung dari nilai min atau positif. Misalnya ini pada suatu lain, dia akan bergeser atau bergerak ya ke tempat yang lain seperti itu. Ya, pada waktu yang lain lagi, ya, pada waktu yang lain lagi dia akan bergeser ke sini gitu kan. Jadi akan pergeserannya ke arah X positif seperti itu ya. Jadi tanda minus di sini, maka gelombang tadi sedang bergerak ke arah X positif seperti itu. Nah, untuk sebetulnya kalau misalnya apa sudah belajar programming gitu ya, nanti ini bisa dibuat program kecil nih ya, seperti ini untuk membuktikan bahwa minus itu memang menunjukkan bahwa gelombangnya sedang bergerak ke arah kanan seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang apakah hanya f sebagai fungsi dari x min ct saja? Nah, ternyata kalau kita uji begitu kan menggunakan u yang merupakan fungsi dari x plus ct. Nah, kalau tadi min, sekarang plus seperti itu ya. Sekarang plus ya, di mana misalnya s-nya adalah x plus ct seperti itu ya, maka ini pun akan memenuhi seperti itu ya. Maka ini pun akan memenuhi persamaan gelombang tadi gitu ya. Nah, mungkin kalau yang X min CT-nya tadi saya turunkan, coba kalau yang X plus CT-nya, X CT-nya ya, X plus CT-nya, coba kalian ini ya, coba tes gitu ya. Coba tes bahwa ya GX plus CT itu solusi persamaan gelombang juga seperti itu ya. Caranya sama ya tadi ya, pakai apa? Caranya sama pakai diturunkan begitu ya, seperti itu. Misalnya tadi do x ya, atau do x berapa gitu kan? Do kuadrat u do x kuadrat berapa di sini kan? Di sini juga do u do t berapa, kemudian do kuadrat u do t kuadrat berapa, kemudian kita lihat eh, apa nih C-nya itu berapa. Tentunya C-nya di sini harus eh, tahu dibagi dengan rho ya, harus sama seperti itu. Coba ya yang ini dicoba sendiri yang ini nih ya, dicari. Oke, jadi sudah ada dua latihan tuh ya, ada dua latihan. Di latihan yang pertama ini latihan yang kedua gitu kan. Ya. Karena ini latihan berarti tidak harus ingat ya, tidak harus dikumpulkan, tetapi saya akan tanyakan nanti di pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah kalau tadi fx min ct dia menggambarkan gelombang yang sedang bergerak ke arah kanan atau ke arah x positif. Nah, ini berbeda dengan gx plus ct. Kalau gx plus ct, maka dia menunjukkan gelombang tetapi bergerak ke arah kiri, ke arah x negatif seperti itu. Oke ya. Ya, ini akan saya cepatkan ya supaya tidak ini ya. Saya akan cepatkan seperti itu ya. Silakan yang tadinya dicoba sendiri dulu ya. Nah, kalau misalnya F dia solusi ya, G juga solusi gitu kan? Ya, maka penggabungannya pun atau F sama dengan G harus solusi juga gitu kan? Dia juga solusi. Ya, jadi kalau ada dua fungsi, misalnya F dia solusi dari fungsi persamaan gelombang, G juga dia merupakan fungsi dari persamaan gelombang, maka penjumlahannya juga harus merupakan solusi dari persamaan gelombang itu. Itu yang disebut sebagai prinsip superposisi seperti itu. Ya, jadi merupakan prinsip superposisi. Oke. Nah, kalau di ya kita tentu sudah mengenal ya
Pernah mendengar superposisi gelombang itu apa tuh? Walaupun nanti kita akan belajar ini ya secara tersendiri, tapi paling tidak pernah mendengar tidak superposisi gelombang, yaitu ya penjumlahan dua gelombang. Begitu, misalnya ada gelombang yang bergerak ke sebelah ke X positif juga kan. Ada juga gelombang yang bergerak ke arah X negatif begitu ya. Ini misal tadi F ya, ini adalah G begitu. Ya, maka pada suatu saat kalau dia ketemu begitu kan itu adalah penjumlah atau superposisinya seperti itu. Sebagai contoh mungkin kalau di permukaan laut gitu ya di pantai seperti itu kan ada gelombang yang menjalar ke arah pantai dan kita juga lihat kan ada eh, suatu saat itu ada gelombang yang bergerak dari arah pantai ke arah laut seperti itu. Nah, pertemuannya begitu kan itu disebut sebagai dua gelombang yang bergerak ke arah laut dan keluar dari itu ya superposisi gelombang atau penjumlahan gelombang. Itu ya. Oke, jadi ini pembuktiannya juga mudah ya. Jadi apa? Kalau ini kita jumlahkan, maka ini bisa kita keluarkan kan. Jadi 2 kuadrat F 2 X kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat G 2 Y kuadrat begitu. Nah, karena tadi 2 kuadrat F 2 X kuadrat itu adalah ini ya, sementara yang 2 kuadrat G 2 X kuadrat juga ini seperti itu. Maka kalau kita gabungkan begitu ya, maka 1/C kuadrat sama dengan 2 kuadrat F 2 T kuadrat, ini 2 kuadrat G 2 T kuadrat. Kemudian apa? Kalau dikembalikan disatukan F dan G-nya jadi seperti ini. Ya. Sehingga misalnya kalau kita kalau kalau F sama F ditambah G itu sama dengan H misalnya seperti itu ya, maka persamaan ini bisa dituliskan sebagai do kuadrat H per do X kuadrat sama dengan 1/C kuadrat do kuadrat H do T kuadrat seperti itu kan ya, jadi ini juga persamaan gelombang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu maka solusi secara keseluruhan begitu ya. U ini dia merupakan atau bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan f x min ct ditambah dengan gx atau g sebagai fungsi dari x plus ct. Ini yang disebut sebagai superposisi atau prinsip superposisi seperti itu. Oke, nah ini jamnya juga udah 14.41 ya, udah. Ini ada pertanyaan, saya akan stop di sini ya. Tapi barangkali ada pertanyaan. Oh, Bu Resti sudah gabung Bu Resti tadi? Enggak. Ada pertanyaan? Ingat ya, dia memang di awal-awal ini ya banyak namanya juga apa belajar gelombang ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari ya persamaan gelombang tentunya ya. Persamaan gelombang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis ya. Jadi ya kita tidak bisa hanya belajar gelombang tapi hafalan gitu kan. Misalnya ada gelombang seismik, gelombang lob, gelombang P dan gelombang S, gelombang lob dan gelombang Rayleigh ya. Tidak sebatas itu begitu, tapi di awal-awal kita harus mengerti dulu fenomena gelombang itu seperti apa begitu ya. Jadi ya itu kita tidak bisa menghindar dari pernyataan atau kuliah yang berbau fisika seperti ini. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kemarin Enggak saya sih, jelas Bang. jelas ya. Oke, mudah-mudahan ya. Dan tapi ingat ya, tetap harus dibaca apa namanya minggu kemarin kan saya tugaskan untuk mencari artikel atau mencari file ya terkait dengan teori gelombang, mau berbahasa Indonesia, mau berbahasa Inggris silahkan gitu kan. Coba dibaca ya tadi yang saya terangkan tadi, coba dilihat di artikel yang sudah dipunya gitu kan. Bagian mana nih yang tidak diterangkan Pak Teddy seperti itu. Nah, barangkali dari situ juga bisa menjawab dua latihan tadi gitu kan ya. Tadi kan ada dua latihan gitu kan. Nah, dari artikel yang suruh saya cari
Itu barangkali ada jawabannya gitu ya, dan itu akan kita bahas minggu depan. Jadi siapkan ya pertanyaan apa jawabannya, karena minggu depan akan saya tanya siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini, seperti itu. Ya, kalau ada yang mengerjakan walaupun tidak dikumpulkan, itu akan jadi catatan untuk saya nih, akan jadi catatan. Misalnya si A nih gitu kan, oh ternyata menjawab nih tugas yang kemarin walaupun tidak harus dikumpulkan, saya akan catat begitu kan. Jadi di apa di akhir biasanya kalau nilai ke A misalnya kurang sedikit begitu kan, tapi karena aktif di kuliah maka bisa menjadi A ya dengan mudah seperti itu. Demikian juga dari C ke atau dari B ke AB dan seterusnya seperti itu. Kalau di Unpad itu tidak ada AB Bu ya, Bu Esti ya, lupa saya. Tidak ada apa Tidak Pak? ada ya, jadi A, B, C ya. Jadi misalnya kalau kalau misalnya beda sedikit bisa saya naikkan, jadi nilainya jadi Oh, bagus. penilaiannya pakai A minus Pak. Oh, A minus ya. Oke, jadi A minus itu kalau di ITB AB ya, seperti itu. Siap, siap, siap. Oke ya, tolong dikerjakan latihannya. Nanti akan kita bahas di hari Senin minggu depan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya tutup, Bu Resti. Atau kita foto dulu ya untuk ini. Ya Pak, kita ambil gambar. Ada di mahasiswa, kameranya silakan dion-kan. Ya, Yohanes, silakan ambil gambar. ya, silakan. Ini sebagai absen ya, absensi. Biar saya juga jadi ingat nih apa jadi namanya siapa, jadi saya bisa ingat nanti nih ya. Yohanes pakai aba-aba gitu suara. Yo, Yohanes. Baik, Bu. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada Elizabeth, Tesalonika, tuh kelihatan sekarang 2, Sisil gitu kan, Johannes, Nikodemus. Oke ya, selamat sore. Kita sampai ketemu minggu depan hari Senin.